Selamat malam Mas Fadli. Selamat malam juga. Benar Anda sering kerasukan? Iya, benar. Apa yang mau ceritakan pada kami? Kalau setiap hari sih saya ngelihat sosok-sosok aneh gitu. Seperti mukanya hancur, seperti ada giginya taring, ada matanya satu. Terus kalau ngeliat dia langsung sakit badan. Seperti kejang-kejang harus minum kopi gitu. Terus sama rokok sama menyan gitu harus dibakar. Itu di rumah kejadiannya? Di mana aja kalau posisi saya benci sama orang nih, saya langsung bakar menyan sama rokok gitu. Supaya saya gitu ngedemin saya sama dia gitu. Itu sejak kapan melakukan itu? Udah lama sih, udah ada 3 tahunan lebih lah. 3 tahunan Iya. lebih. Jadi kalau misalnya benci sama orang, bakar menyan? Iya. Siapa yang dapat, maksudnya ada yang ngajarin gak sih? Tidak. Ada yang Secara bisikin naluri aja gitu? Iya. Ada yang bisikin, Iya, terus langsung dilakuin? lakuin. Di pohon seri, kadang-kadang di pohon kapuk. Di pohon pisang juga ada, seperti, ayo ikut saya, gitu. Pocong gitu. Pocong muncul, katanya saya mau ngisengin dia, tapi kamu harus bayar dengan menyan. Gitu. Seperti bunga, seperti minyak misik gitu. Selama ini pernah nggak ngelihat langsung yang bisikin kamu? Tidak. Cuma ngerasa aja ngelihat, bisikan? iya, cuma ngelihat sosok-sosok yang di depan saya aja seperti kuntilanak, seperti macam lain-lainnya lah. Tapi nggak kelihatan secara kasat mata? Kelihatan kalau posisi lagi kesel sama orang gitu, pengen matiin dia gitu. Baik. Tujuannya malam hari ini tentu supaya hidup lebih tenang dengan nggak usah denger dan nggak ada bisikan-bisikan kayak gitu ya? Iya, pengen sembuh sih, pengen sembuh total gitu, tapi nggak bisa. Pengen sembuh total? Karena kamu ngerasa ini sakit gitu? Capek. Jadi Beban supaya di nggak usah hati denger gitu. apa-apa Iya. lagi gitu? Kalau lagi kesel sama orang pengennya bunuh gitu, matiin dia. Pernah diikutin nggak bisikan itu? Sering, di mana aja sering. Ini Nggak, aja maksud saya gini, begitu bunuh, matiin dia, Iya. pernah diikutin nggak? ikutin. Kamu apain orang itu? Kadang pengen ditonjok, pengen tusuk gitu. Jadi kamu pernah dilakuin? ngebunuh orang? Hah? Pernah ribut sama orang sampai bonyok? Oh, nggak sampai mati? Enggak. Ya mudah-mudahan jangan niatnya ya, Iya, ngeri kan nanti berujung. sama pidana. Baik, kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Iya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fadli, lahir tanggal 20 Desember 1996. Saya melihat pikirannya terlalu banyak bekerja. Kekuatan pikirannya dapat mewujudkan apa saja. Dia selalu memikirkan hal yang ia takuti dan menjadi kenyataan. Namun, dia menghadapinya dengan cara yang salah. Dia mudah sekali percaya pada sesuatu yang justru membuatnya terjerumus semakin dalam. Saya melihat Fadli sering dikendalikan oleh sosok penghuni tubuhnya. Setelah saya lihat ini, saya merasakan ada hawa kuntilanak dan pocong. Kuntilanak dan pocong, arwah gentayangan, menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Fadli dengan tanggal Iya. lahir 20 bulan 12 1996. Fadli sering mendengarkan bisikan gaib. Bisikan gaib itu seolah-olah memanggil atau memerintah untuk nusuk dan mencelakai orang lain, Iya. terutama pada saat terbakar emosinya. Sering diikutin dan biasanya mereka minta dibayar dengan bakar menyan. Nah, malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya lebih tenang, nggak perlu diganggu-ganggu lagi Iya. karena sangat melelahkan. Gimana, Roy? Tapi ketika kamu bercerita tentang sering mau nusuk orang, saya merasakan kayak bukan dia yang ngendaliin badannya dia. Dia dirasuk ya? Iya,
seperti kayak kayak dia tuh ada ajakan bunuh diri juga. Iya. Pernah. Nah, ini yang perlu saya rekam di otak saya adalah ketika kamu berbicara tentang bunuh diri, kamu tertawa, dan menurut saya itu hal yang menakutkan nggak sih? Tapi ketika saya berbicara juga tentang menusuk orang, ya kan? Kamu juga nggak ada perasaan kayak feel guilty atau perasaan takut juga di penjara. Iya. Kamu udah pernah cek gak sih ke kesehatan jiwa kamu? Ya. Tapi di sini saya lihatnya mistis sih. Plus ada hantu kuntilanak ya. Iya, yang menyukai. setiap hari sih. Sering Setiap makan hari. tulang melati setiap hari aja, nggak pernah makan nasi sampai seminggu. Makannya bunga melati, kopi pahit, panas-panas, injak beling gitu. Tapi saya nggak sadar, sampai orang tua Injak sendiri beling. aja sampai dirawat. Iya. Sampai saya mau tusuk itu semua orang yang di depan saya. Saya minta kopi hitam ya. Hitam, Kopi panas. hitam panas. Kemudian Rokok. ya apa bunga-bungaan. Rokok kita tidak bisa Nggak bisa menampilkan. tayangin soalnya. Ini bunga dan kopi hitam supaya ini memancing dia untuk Nggak usah dipancing, di belakang udah ada. iya. Oh, kamu bisa ngerasain juga ya? Iya, tapi yang cewek tidak ikut. Saya ini masih ada 2 cabang nih, 2 di kepala saya masih ada 2 cabang antara yang halusinasi karena kesehatan jiwa ya, bukan sakit jiwa. Yang di sini adalah gangguan hantu. Ini A, ini B. Kalau ngomongin tentang pembunuhan dan segala macam, dia ketawa. Ngerti maksud aku kan, Bay? Iya. Belum gitu. Jadi tanpa ada gangguan makhluk halus pun sebenarnya dari dalam dirinya dia sendiri ada apa ya, secara psikologis itu ada gangguan dan seolah-olah seneng kalau melihat orang lain celaka gitu. Betul, kepuasan batin. Kepuasan batin ketika orang celaka. Ini saya akan bongkar satu persatu biar Fadli pulang bawa bekal nih di kepalanya. Siap. Kepuasan batin untuk celakain orang. Itu kalau lagi ya nggak makan, terus minum kopi doang, terus injek beling. Keluarga tahu nggak? Di rumah nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu. Tahu sih dari orang tua, tapi orang tua saya sih udah capek ngeliat anak kayak gitu. Saya ngelihat orang tua kamu juga tidak lengkap ya. Hah? Maksudnya saya, Bapak sama ibu. maksudnya ya mereka tuh tidak bisa kayak saya sama mama saya cerita apapun, mau ini mana. Nah ini saya berbanding terbalik, Fadli ini kayak cenderung menyendiri. Iya benar. Oh jadi Jadi seolah nggak orang ada. tuanya nggak lengkap hadir buat Yes. kehidupannya Fadli. Karakter mom and dad-nya itu tidak ada Jadi kalau ada Sayangnya tembok sih itu kalau masih ada ada masalah bolong-bolong. dendam di hati. di hati kan. Nah saya saranin, saya sih ini kesehatan, kamu kan juga orang tua ya, Bay, udah jadi orang tua. Iya. Terus saya ada apa-apa semua harus terbuka gitu loh. Saya tidak. Kamu enggak kan? Cukup Makanya ini di hati gangguan. aja. Jadi ada 2 nih, gangguan hantu, kemudian kesehatan jiwa, ketawa sendiri, kepuasan batin, celakain orang. Nah kalau orang yang sehat, biasanya dia cerita ke mamanya atau papanya lalalala, dan dia dilakukan tindakan preventif supaya Cuma enggak. kalau saya cerita sama orang tua sendiri tidak percaya.